wajib kita cegah berkembangnya aliran ini. Ini harus kita lakukan agar di Indonesia, negara yang kita cintai ini, tidak ada lagi bibit-bibit yang akan memecah belah umat, memecah belah bangsa. Perpecahan umat Islam ini program mereka. Jadi kalau orang Islam itu pecah, mereka ketawa sambil mendatangin kepada kedua belah pihak, dipanas-panasi untuk saling kafir mengkafirkan supaya berantem. Dan kalau sudah tahu program Zionis internasional at-tafriq bainal muslimin, mengapa kita mau diadu? Kita harus tahu, ulama harus tahu dan harus mengerti supaya kita tidak bikin pecah belah ini. Jadi kalau ada perselisihan di dalam Islam, pasti mereka kaum Zionis itu masuk pada kedua kelompok yang berbeda paham, masuk ke satunya, dia memanas-manasi lawan itu, masuk ke kelompok satunya, itu tidak benar, lawan itu. Itulah pekerjaan kaum Zionis. Kiai Haji Sukron Ma'mun akhirnya angkat bicara di hadapan Rhoma Irama menyikapi polemik yang menjurus ke perpecahan di tengah umat. Beliau berpandangan bahwa kaum Zionis sengaja mengadu domba umat untuk memecah kekuatan Islam. Mereka mencari-cari celah untuk menghancurkan Islam, kata Kiai Haji Sukron Ma'mun. Fahmi Tamami berkomitmen pertama untuk menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menjaga masjid-masjid dan musola dari intervensi kelompok takfiri ini. Yang kedua tentu saja bersama segenap lembaga pemerintah atau siapapun untuk mengantisipasi adanya gerakan takfiri, karena ini sangat berbahaya. Mereka tidak hanya mengkafirkan tapi menghalalkan darah dan harta orang yang bukan selain mereka. Nanti Kiai Sukron Ma'mun akan membuka sejarah yang namanya hal ini. Artinya apa? Kita harus waspadai gerakan ini karena ini berbahaya untuk ukhuwah Islamiyah, berbahaya untuk persatuan dan kesatuan nasional, berbahaya untuk tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu wajib kita cegah berkembangnya aliran ini. Itulah tujuan Fahmi Tamami. Artinya kita mengantisipasi ini bukan dengan otot, tapi dengan otak. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mi'atil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kita saling menasihati dengan cara yang baik, menyeru kepada Allah dengan cara yang baik, bukan dengan mengkafir-kafirkan, memurtadkan dan sebagainya, dan berdebat dengan mereka bil science, dengan argumen dan dengan cara yang terbaik. Ini harus kita lakukan agar di Indonesia, negara yang kita cintai ini, tidak ada lagi bibit-bibit yang akan memecah belah umat, memecah belah bangsa. Amin Allahumma amin. Ini orang barat tahu ini. Ketika menghadapi umat Islam dalam perang salib itu, mereka mengetahui, sehingga mereka merubah taktiknya. Sekarang kita menghadapi umat Islam tidak semata-mata dengan kekuatan senjata, robah politiknya. Akhirnya mereka berbondong-bondong dari Eropa memasuki Timur Tengah untuk mempelajari Islam. Itulah yang namanya dalam bahasa Arabnya al-mustasyrikun, dalam bahasa Latinnya orang-orang orientalis. Mereka berbondong-bondong ke Timur Tengah mempelajari bahasa Arab, mempelajari Al-Quran, tapi tujuan mereka bukan untuk memperkuat Islam, tapi untuk mencari celah-celah di mana Islam ini bisa dihancurkan dengan ajarannya. Maka program pertama kaum Zionis adalah warsus sukuk fi qulubil mu'minin. Tanamkan kebingungan, tanamkan keraguan-raguan umat Islam
terhadap ajaran Islam. Ini konsep pertama kaum Zionis. Tidak hanya semata-mata dengan senjata. Ini kita harus tahu strategi mereka itu apa. Warsus sukuk fi qulubil mu'minin. Tanamkan kekacauan di dalam otaknya umat Islam. Tanamkan kebingungan, tanamkan keraguan-raguan terhadap ajaran Islam. Mereka mempelajari Islam untuk mencari celah-celah menghancurkan Islam. Yang kedua, program mereka itu at-tafriq bainal muslimin. Bikin pecah belah di antara umat Islam ini. Ini program mereka. Kita harus tahu, ulama harus tahu dan harus mengerti supaya kita tidak bikin pecah belah ini. Jadi kalau ada perselisihan di dalam Islam, pasti mereka kaum Zionis itu masuk pada kedua kelompok yang berbeda paham. Masuk ke satunya, dia memanas-manasi lawan itu. Masuk ke kelompok satunya itu tidak benar, lawan itu. Itulah pekerjaan kaum Zionis yang memecah belah umat Islam ini. Datang ke NU, pura-pura NU 100%. Supaya memusuhi Muhammadiyah. Datang ke Muhammadiyah, jadi Muhammadiyah 100%. Untuk memusuhi Nahdlatul Ulama. Ini pekerjaan mereka, memecah belah umat Islam ini. Ini kita harus mengetahui taktik dan politik yang sekarang mereka berikan ini. Warsus sukuk, tanamkan kekacauan. Disitulah mereka mencari kelemahan Islam itu. Orang-orang orientalis untuk bikin kacau. Apa bedanya umat Islam dengan orang zaman jahiliyah? Dulu zaman jahiliyah menyembah batu. Sekarang orang Islam pun menyembah batu. Ka'bah yang segi 4 itu batu. Seluruh umat Islam sujud kepada batu. Ini kalau disebarkan kepada orang di luar dunia pesantren, saya khawatir termakan. Tapi kalau kedua dalam dunia pesantren, tentu kita tidak. Karena kita sujud kepada Allah. Itu cuma menyatukan arah. Karena kita disuruh sembahyang berjamaah. Lalu arahnya kemana? Fawalli wajhaka satrul masjidil haram. Dan saya yakin bangsa Indonesia sholat 5 waktu belum yakin pas kepada Ka'bah. Tarik benang dari Bangka ini ke Ka'bah, mungkin saudara hidungnya meleset 1 kilometer di sebelahnya Ka'bah ke selatan. Tidak ada yang tepat. At-tafriq bainal muslimin, perpecahan umat Islam, ini program mereka. Jadi kalau orang Islam itu pecah, mereka ketawa sambil mendatangin kepada kedua belah pihak, dipanas-panasi untuk saling kafir mengkafirkan supaya berantem. Dan kalau sudah tahu program Zionis internasional at-tafriq bainal muslimin, mengapa kita mau diadu? Maka marilah, kalau ada hal-hal yang kita berbeda, mari kita selesaikan dengan musyawarah. Itu yang kita harapkan. Maka pada saudara-saudara saya yang saya hormati, terus terang saya sebut, wahai saudara-saudaraku dari kaum Wahabi, persilakan pendengarkan pidato Sukron Makmun pada malam hari ini. Saya arahkan kepada perbedaan-perbedaan yang selalu dimunculkan. Itu yang disebut masalah bid'ah. Mari kita duduk bersama saudara-saudaraku yang saya cintai dari kaum Wahabi. Datanglah ke asrama pesantren Pondok Darul Rahman. Bawalah kitab Anda, bawalah hadis Anda,
Mari ketemu dengan Sukron Makmun. Kita makan nasi goreng bersama. Kita minum kopi bersama. Mari kita berbicara dengan dalil-dalil yang masuk akal. Jangan dengan emosi. Dengan emosi itu tidak menghasilkan. Mari kita bicara. Maka mudah-mudahan saudara saya dari golongan Wahabi malam ini mendengarkan pidato saya. Besok pagi tidak setuju dengan pidato saya, datang ke Pondok Pesantren Rahman. Saya siapkan kopinya. Mari bicara. Jangan mengaku benarnya sendiri. Kita yang sering bicarakan bid'ah, 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 bid'ah. Mari kita bicarakan. Kata-kata bid'ah itu di Quran ada. Badi'us samawati wal ard. Pertama kali yang bikin bid'ah itu Allah. Allah bikin bid'ah. Mengapa Allah kan badi'us samawati wal ard? Allah pencipta langit dan bumi. Mengapa? Langit dan bumi bid'ah. Barang baru. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi tidak pernah ada langit dan bumi ini. Allah ciptakan langit dan bumi. Allah yang membuat bid'ah pertama kali. Persilakan kaum Wahabi temui saya. Temui saya. Kalau Allah itu pertama kali buat bid'ah, langit dan bumi ini bid'ah. Mengapa dikatakan bid'ah? Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, tidak pernah ada langit dan bumi itu. Baru ada setelah Allah ciptakan. Maka di dalam Al-Quran badi'us ismul fa'il lil mubalawah. Badi'us samawati wal ard. Allah lah satu-satu pencipta langit dan bumi. Sebagai bid'ah, barang baru. Mari kita setujui dulu. Lalu dalam istilah agama kita, bid'ah itu sesuatu yang tidak ada pada zaman Rasulullah, kemudian ada. Jadi bid'ah itu sesuatu yang baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah. Itu namanya bid'ah. Kami ahli sunnah wal jamaah setuju. Betul itu kaidah bid'ah. Barang baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah kemudian sekarang ada. Pertanyaannya, pakai logika yang sehat, apakah segala barang yang baru pasti jeleknya? Tolong Kiai Umar jawab. Apakah semua barang baru yang tidak ada zaman Rasulullah sekarang ada, apa pasti jeleknya? Otak sehat berkata, mungkin bid'ah itu jelek dan mungkin bid'ah itu baik. Tidak terlepas itu. Tidak ada sesuatu di dunia yang tidak ada sifatnya. Kalau dikatakan kayak Umairah kurus, mustahil gemuk. Kalau dikatakan ke Umairah duduk, mustahil berdiri. Tidak ada satu benda pada waktu yang sama mempunyai dua sifat yang bertentangan. Tidak masuk akal. Mari kita bicara. Mudah-mudahan saudara saya yang saya hormati kaum Wahabi mendengarkan pidato saya ini, supaya tidak berkuar-kuar bid'ah, 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 bid'ah. Lalu kita kaji hadisnya. Untuk memahami Al-Quran itu saudara, memahami hadis tidak gampang. Bukan hanya karena